Pagi puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur di tempat ini. Kita menaikkan setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya dari sekarang sampai selama-lamanya Dia tak pernah berubah dalam setiap hidup kita. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan menerima. Aku apa adanya, perbuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, kita angkat pujian dari awal. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang telah Ku terima. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang Ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kau tulus menerima aku apa adanya. Perbuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan
Yesusku. Mari jemaat Tuhan, kita makin berdiri semua, kita angkat pujian bersama-sama. Kita dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, perbuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Bukan Tuhan yang melihat rupa, bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Aku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Lama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia pagi hari ini, sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan, Dia Allah yang layak kita permuliakan dalam hidup kita. Anugerah-Mu besar, besar.
yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu buat anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini Tuhan, untuk memuji mempermuliakan nama-Mu. Mari Engkau nyatakan kasih kuasa-Mu dalam setiap hidup kami. Biarlah kami bukan hanya sekedar hadir di tempat ini ya Tuhan, namun kami benar-benar merasakan hadirat Tuhan, merasakan lawatan Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berjalan ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau turut campur tangan memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan siap untuk mempermuliakan nama-Mu dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setia padaku, oh, yang ku pegang hanya janji-Mu. Percayakan
selamat kami. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan hidupku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia yang baik dalam kehidupan kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita terus mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang salah. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak pembawa, Yesus anak pembawa, juru selamat umat manusia. Yesus Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menjuduskan, Dia membebaskan, Dia Raja setia. Bersama Yesus lakukan besar. Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk
masa lalu, ringkih masa lalu kasih. Yesus anak gembala, Yesus anak gembala, juru selamat umat manusia. Yesus dari pengajar, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak gembala, juru selamat umat manusia. Yesus dari pengajar, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita terus memuji Tuhan, anak Allah, kasih Allah melingkupi saya. Lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak jua. Bapalah selalu sanggup tolong. Kasih Allah melingkupi saya, kasih Allah melingkupi saya. Tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, memberkatkanku. Dalam hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan bersama lebih. Kasih Allah untuk bersama. Kasih Allah melingkupi saya, haleluya, lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak jua. Bapalah selalu ku tolong saya, ku tak dapat hidupkan tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan bersama bersungguh. Melayani Tuhan bersama bersungguh. Melayani Tuhan bersama bersungguh. Puji Tuhan, kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saja kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hidup kita untuk menerima sabda firman Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih yang sejati? Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru
Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Oh, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita kembali datang beribadah kepada Tuhan. Nah, karena nanti sore ada
9 jiwa yang akan dibaptis. Pagi hari ini pun saya mulai berbicara tentang baptisan. Saudara-saudara yang sudah dibaptis, ya kita mengenang kembali peristiwa saudara dibaptis, dan saya sampaikan pelajaran Alkitab tentang baptisan ini. Tapi ya, sebelum dibaptis, saudara-saudara yang akan dibaptis sudah dibekali dengan pelajaran Alkitab oleh saudara pendeta Yohanes 2 kali. Tetapi pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang baptisan itu sendiri, ya, tidak pelajaran Alkitab secara menyeluruh, banyak sekali. Nah, tentu kita bisa introspeksi mana-mana yang kita lupakan dalam hidup kita, rencana Allah untuk kita dibaptis itu untuk apa dan sebagainya, ya. Jadi pagi hari ini saudara-saudara yang di rumah-rumah tentu yang akan dibaptis, ya tentu ikuti juga pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bekal saudara untuk dibaptis nanti sore, ya. Dalam kebaktian pagi ini saya ambil separuh saja dulu sebab banyak hal yang kita akan lihat, ya. Nah, asal kata, apakah baptisan itu? Asal katanya dari bapto dalam bahasa Greka, ya, dari sana muncul baptiso. Kata ini artinya dicelupkan kemudian ditarik kembali, ya. Kemudian arti lain lagi, kita diliputi seluruhnya oleh cairan, jadi seluruhnya. Nah, kemudian ada artinya lagi dibenamkan atau diselamkan begitu, ya. Jadi bapto. Nah, itu contoh dari arti kata, ya. Jadi baptisan itu bukan percik artinya, ya. Kemudian mengapa kita harus dibaptis? Nah, saudara, kita dianjurkan oleh Tuhan Yesus untuk dibaptis. Mengapa? Ya. Dalam Matius pasal 3 ayat 14-15, Tuhan Yesus katakan untuk menggenapi seluruh kehendak Allah, ya. Coba tampilkan ini, menggenapi seluruh. Matius 3 ayat 14 dan 15, coba kita lihat sebagai ayat permulaan kita. Matius pasal 3 di mana Tuhan Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Matius pasal 3 ayat 14 dan 15. Kita lihat ayat ini. Mulai saya baca ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Saya baca lanjut supaya saudara lihat proses baptisan ini. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Saya tidak berbicara lama tentang ayat ini, tapi kita ambil dari ayat ini tentang firman Tuhan yang Tuhan Yesus katakan bahwa itu dibaptis untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Saudara dan saya harus mengikuti kehendak Allah, dan baptisan salah satu kehendak Allah yang harus digenapkan. Itu yang pertama. Jadi mengapa kita harus dibaptis? Untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yang kedua, Matius 13 ini Matius 3 ini ayat 14 sampai 16 ini mengikuti teladan Kristus.
Ya, Kristus dibaptis. Bahkan Yohanes bilang, engkaulah yang harus membaptis aku. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau nggak ada yang membaptis, Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita. Siapa yang membaptis? Memang Tuhan siapkan Yohanes lahir terlebih dahulu untuk mempersiapkan pelayanan Yesus. Ya, jadi mengikuti teladan Kristus, dia dibaptis, saudara dan saya juga harus dibaptis. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah, dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 36 sampai 38, bukti kalau kita percaya dengan segenap hati bahwa Yesus adalah anak Allah, ya. Jadi kalau saudara sudah percaya, dibuktikan kepercayaan itu. Sebab iblis juga percaya Yesus itu anak Allah. Tapi dia nggak mau membuktikan bahwa kepercayaannya itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nggak mau dia dibuktikan. Iblis nggak mau dibaptis, saudara. Walaupun dia percaya, ya bahkan gemetar, takut. Tetapi kita yang percaya bahwa dia anak Allah yang menyelamatkan kita, kita mau buktikan dengan kita sedia dibaptis. Jadi saudara, kalau kita sudah percaya, buktikan bahwa iman kita itu ya betul-betul beriman dan dibuktikan lewat pembaptisan itu, pembuktian. Ya. Jadi menyaksikan bahwa kita ini percaya bahwa dia betul-betul anak Allah yang menjadi juru selamat kita, begitu. Yang keempat, ya, Matius pasal 28 ayat 19-20 itu untuk menggenapi atau melaksanakan atau melakukan amanat agung, perintah dari Tuhan Yesus, ya. Beritakan Injil, siapa yang percaya dibaptis, mereka yang selamat. Dikatakan di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Kita tidak usah baca ayat-ayat itu. Nah, saudara, sekarang syarat-syarat untuk dibaptis. Syarat-syaratnya ada. Pertama, percaya. Ya, percaya dulu. Kalau nggak percaya jangan dibaptis. Kemudian saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 37, ya, di situ kita lihat ada proses bagaimana si sida-sida dari Ethiopia, dia percaya, ya, dengar firman Tuhan terlebih dahulu, kemudian dia dibaptis oleh Filipus, ya. Jadi mendengar firman Tuhan dalam percaya ini tentu melalui mendengar firman Tuhan. Pagi ini saudara mendengar firman Tuhan. Ya, dengar firman Tuhan, kemudian percaya, ya. Nah, itu perlunya pelajaran Alkitab sebelum dibaptis supaya mereka mengerti apa itu baptisan, mengapa harus dibaptis, bagaimana sesudah dibaptis. Nanti ada hal-hal ini yang akan saya tampilkan pagi dan sore ini. Jadi saudara dengar firman Allah melalui pelajaran Alkitab. Nah, kita dengar firman Allah nanti terus bertumbuh dan seterusnya. Kemudian untuk dibaptis ada kesadaran. Jadi bukan dipaksa, kesadaran untuk dibaptiskan, ya. Kesadaran untuk menerima kehendak Allah dalam hidup kita, ya. Jadi itu kesadaran. Yang selanjutnya masih bagian percaya ini menerima firman Allah, ya. Dan Tuhan Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41, coba kita lihat sedikit ayat ini, Kisah Rasul pasal 2 ini, saya rasa ini perlu. Ini setelah hari raya Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2, ayatnya yang ke 37 terlebih dahulu. Ini nanti bahagian yang kedua juga, ya. Ayat 37 sampai 38. Ketika
ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberikan suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ayat 41 saudara perhatikan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Orang-orang yang menerima perkataannya. Jadi saudara, menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh rasul-rasul, khususnya Petrus. Mereka menerima, mendengar dan menerima. Saudara, itu yang percaya. Nah, setelah persyaratan yang kedua, bertobat. Tadi dikatakan di dalam ayat 37 itu, bertobatlah kamu. Ya, apa yang kami harus perbuat? Petrus bilang, bertobat kamu supaya kamu diselamatkan. Jadi persyaratan untuk dibaptis, percaya, bertobat, dan selanjutnya persiapan untuk menerima, ya, persiapan untuk menerima karunia Roh Kudus. Itu ayat 38 dan 39 yang kita baca tadi. Jadi saudara, kita menerima Roh Kudus, karunia Roh Kudus Tuhan janjikan, tapi lewat pertobatan ini dulu. Jadi dibaptis, percaya, bertobat, kemudian dipersiapkan untuk menerima karunia Roh Kudus. Memang saudara, ada yang dibaptis dengan Roh Kudus sebelum mereka dibaptis dengan air. Cornelius misalnya nanti contohnya ya. Nah, kemudian saya masuk kepada makna baptisan. Makna dari baptisan ini. Ini penting saudara perhatikan. Pertama, ya, dipersatukan dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Jadi lewat baptisan, ya, kita dipersatukan dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Nah, mengapa kita harus dipersatukan dengan Dia? Ini penting, saudara, karena di dalam Adam semua jatuh dalam dosa. Semua keturunan Adam sudah berbuat dosa. Enggak ada yang bisa menghindar. Tetapi saudara, upah dosa itu maut. Nah, Tuhan mau supaya membereskan manusia dari dosa. Nah, itu sebabnya Tuhan datang ke dalam dunia membereskan itu melalui Yesus. Kalau kita ini dipersatukan dengan Adam dalam kematian karena kita keturunan Adam, saudara dan saya juga harus dipersatukan dengan Dia yang mengeluarkan dosa-dosa kita supaya kita tidak lagi ada di dalam dosa. Nah, lewat baptisan ini kita dipersatukan. Ya, di dalam Roma pasal 6, coba kita lihat di dalam ayat-ayat ini. Roma pasal 6. Ayatnya sebenarnya mulai dari ayat pertama boleh juga. Demikian
Apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Ini yang artinya bertobat tadi, saudara. Mati bagi dosa artinya bertobat. Ya, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi kalau kita tadi sudah bertobat, mendengar firman Tuhan, bertobat tadi, mati. Berarti kita sudah mati, hidup lamanya mati. Nah, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya. Jadi kalau kita bertobat artinya mati, hidup lama kita itu mati. Ada yang belum bertobat di sini? Saya harap semua sudah bertobat. Amin. Amin. Kalau enggak, pagi ini juga bertobat, saudara. Dan kemudian kita kalau sudah bertobat mati, hidup lamanya mati, tidak lagi hidup dalam dosa, kita dikubur. Yesus dikubur, hidup lamanya dikubur. Dikubur melalui apa? Melalui baptisan. Jadi dipersatukan. Yesus mati, saudara dan saya mati di atas kayu salib, dipersatukan dengan Dia, dengan kematiannya. Pada saat kita bertobat, kita percaya dengan firman Tuhan, saat itu mati hidup lama kita. Ya. Saat itu kita percaya, kita mati hidup lama kita. Nah, setelah itu kita perlu dipersatukan juga dengan penguburannya. Ya, kalau sudah mati harus dikubur. Tetapi saudara, Yesus tidak tetap tinggal di dalam kubur. Nah, kita juga tidak tetap tinggal di dalam kubur. Yang mati itu tetap tinggal di dalam kubur. Tetapi Yesus bangkit kalahkan maut. Saudara dan saya juga bangkit keluar dari air, itu hidup baru. Ya, dikatakan dalam ayat ini, ya, ayat 4 saya kembali baca. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan ke dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi keluar dari air itu sudah hidup baru, saudara. Tuhan Yesus mati, tubuh mati, dikubur, Dia bangkit dalam tubuh yang tidak lagi seperti tubuh pada waktu Dia datang ke dalam dunia. Ya, tubuh kemuliaan. Nah, saudara dan saya dikuburkan melalui baptisan itu, keluar dari air, hidup baru. Hidup yang sudah berubah. Ya, tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi hidup di dalam kebenaran. Ya, jadi kita dipersatukan dengan Dia di dalam baptisan ini. Jadi mati artinya bertobat, dibaptis artinya dikuburkan, kemudian keluar dari air artinya hidup baru. Amin. Itu arti dari makna dari baptisan ini. Jadi kita dipersatukan dengan kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Yang di sini sudah dibaptis semua ya? Sudah semua? Jangan sampai ada yang belum dibaptis sudah percaya, sudah bertobat. Jangan ada, biarkan tidak dibaptis ya. Nah, kemudian yang kedua, makna dari baptisan ini sarana untuk menerima Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 38 dan 39 tadi, kalau kamu percaya ya dibaptis, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Persiapan untuk menerima Roh Kudus. Karena kita sudah dalam kehidupan baru. Orang yang sudah bertobat, ya, dia hidup baru. Dia layak menerima Roh Kudus karena sudah disucikan, karena sudah menjadi manusia baru, ya. Jadi bukan karena kebaikan untuk menerima Roh Kudus, bukan. Bukan karena kita
benar karena hebat, enggak. Tetapi karena dibenarkan oleh Tuhan. Karena disucikan oleh Tuhan. Karena dipersatukan dengan Kristus. Makanya kita layak menerima Roh Kudus. Jadi persiapan untuk menerima Roh Kudus. Yang memang ada orang-orang yang dibaptis dengan Roh Kudus, ya, walaupun mereka belum dibaptis, itu Cornelius. Tetapi setelah itu mereka dibaptis. Itu ada di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 45 sampai 48, ya, Cornelius dan keluarganya. Mungkin ini bagus kita baca. Kisah Rasul pasal 10 ayat 45 sampai 48. Saya ingin tekankan sedikit di sini, Kisah Rasul pasal 10 ini. Kisah Rasul pasal 10 ayat 45 mulai. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi saudara, kita lihat bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada Cornelius. Cornelius bersama dengan keluarganya, ya, sahabat-sahabatnya. Dalam ayat 24, saudara perhatikan ya, ini saya ingin tekankan ayat 24, ya. Kisah Rasul pasal 10 ini ayat yang ke-24. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisaria. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul, ya. Saya ingin tekankan, saudara punya kepedulian. Saudara-saudara, keluarga, sahabat-sahabat perlu dengar firman Tuhan. Supaya mereka percaya, supaya mereka diselamatkan, supaya mereka juga dibaptiskan, dipersatukan dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Ya. Cornelius setelah dia melihat penglihatan, supaya panggil Petrus. Saudara, dia tahu bahwa ada rencana Tuhan untuk keselamatan dia dan keluarganya. Dia panggil keluarganya. Cornelius ini, saudara, perwira, pangkatnya tinggi. Jadi sewaktu dia dapat penglihatan untuk memanggil Petrus, dia enggak mau cuma dia saja yang dengar firman Tuhan. Dia panggil keluarganya semua ngumpul. Dia panggil teman-temannya. Ayat 24 ini berbicara kepada kita, ya. Cornelius ini sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul untuk dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Petrus. Dan betul, saudara, pada waktu firman Allah disampaikan oleh Petrus, mereka percaya, ya, dan kemudian dia menerima baptisan. Jadi waktu firman Tuhan aja diberitakan, mereka sudah bertobat, saudara. Mereka percaya, mereka bertobat, dan Roh Kudus turun ke atas mereka. Mereka mulai dipenuhkan dengan Roh Kudus, berkata-kata dalam bahasa roh. Dan kemudian Petrus bilang, kalau begini, apa yang menghalangi kita untuk dibaptis? Dan mereka dibaptis, saudara. Hidup dalam pertobatan, siap menerima Roh Kudus. Nah, saudara, pentingnya kita percaya, dengar firman Tuhan, sehingga
lakukan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, bukti percaya kepada kerja kuasa Allah. Kalau kita dibaptis, itu berarti kita percaya. Maknanya kita percaya. Ya, bukti bahwa kita percaya kepada kerja kuasa Allah. Kolose 2 ayat 11-12. Kolose pasal 2 ayat 11 dan 12. Kolose 2 mulai dari ayat 11 saya bacakan buat saudara. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Sunat Kristus adalah penanggalan tubuh yang berdosa, sunat hati. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi saudara, bukti bahwa saudara percaya Dia mati, dibangkitkan. Saudara percaya juga kalau saudara dibaptis, dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi bukti kepercayaan kita kepada kerja kuasa Allah. Ya. Kerja kuasa Allah. Ya. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Kuasa Allah bekerja dalam hidup kita, kita percaya. Amin. 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 Kuasa Allah bekerja. Kekristenan itu bukan cuma sekadar apa kata orang, tapi mengalami kerja kuasa Allah. Kuasa Allah merubah hidup kita. Kalau tidak ada pertobatan, itu bukan kekristenan. Kalau tidak ada perubahan, kalau tidak ada hasil kerja Allah dalam hidup kita melalui firman Allah yang kita dengar, itu bukan kekristenan. Ada banyak orang mengaku Kristen KTP, tapi tidak ada perubahan dalam hidupnya. Tidak ada kerja kuasa Allah dalam hidupnya. Perhatikan baik-baik. Kita perlu percaya dan mengalami kerja kuasa Allah. Amin. Pentingnya kita menerima firman Tuhan supaya ada kerja kuasa Allah dalam hidup kita. Ada perubahan dalam hidup kita. Ada pertobatan dalam hidup kita. Diubahkan menjadi manusia baru. Dan kita percaya itu, kita buktikan dengan kita sedia dibaptis. Baru yang keempat, ya, secara ritual itu pembasuhan dosa. Ya, jadi dosa kita dibasuh seperti Kolose pasal 2 ayat 11 ini katakan, ya. Jadi secara ritualnya. Jadi pelaksanaannya nanti sore ritual akan dilaksanakan di sini, baptisan di kolam baptisan ini, ya, ada 9 yang akan dibaptis, saudara, karena itu secara ritual. Tetapi secara spiritualnya, pembaharuan oleh Roh Kudus, kerja kuasa Allah itu tadi. Jadi bukan cuma ritual, baptisan itu jangan cuma ritual, tetapi juga harus spiritual. Haleluya. Kerja kuasa Allah, ya. Kisah Rasul 2 ayat 38 dan 39. Persiapan untuk menerima Roh Kudus. Ada perubahan sudah. Itu secara spiritual. Jadi bertobat itu sudah spiritual itu, saudara. Tapi dibaptis tadi itu secara ritualnya. Jadi yang kelima, menerima meterai keselamatan.
ya, oleh Roh Kudus. Jadi pada saat seorang percaya, dia dimeteraikan oleh Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13-14. Ini penting ayat ini. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga karena telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Pada saat saudara percaya karena mendengar firman Tuhan, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi saudara, pada saat kita dengar firman Tuhan, terjadi perubahan dalam hidup kita. Kita mengalami kerja kuasa Allah dalam hidup kita. Kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Kadang-kadang ada yang langsung, tetapi ada yang bertumbuh terus. Ya. Nah saudara, setelah kita percaya, dimeteraikan oleh Roh Kudus, menjadi milik Allah. Berhak menerima janji-janji Allah. Dimeteraikan, dikasih jaminan, dikatakan dalam ayatnya yang ke-14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Saudara belum memperoleh sorga, tetapi saudara sudah dapat jaminan masuk sorga. Haleluya, haleluya. Roh Kudus itu persekotnya. Betapa dahsyat kerja Allah di dalam hidup kita. Betapa luar biasa Allah mengerjakan hal-hal itu dalam hidup kita. Sebelum kita masuk sorga, sudah Dia kasih persekot buat saudara dan saya. Itu Roh Kudus. Wah, betapa. Memang saudara, kita belum mengalami sorga. Kita belum masuk sorga. Tetapi suasananya bisa kita alami. Kita belum menempati sorga. Tetapi suasana, sorga itu ada dua hal. Pertama tempat, yang kedua suasana. Ya, suasana ini sangat penting. Ada orang yang membangun rumah kayak istana, tapi suasananya di sana bukan suasana di istana. Ya, tapi home sweet home, rumah di mana kita merasa tinggal kita seperti senang di sana. Itu suasana. Ya. Sorga demikian saudara, kita belum menempati sorga, tapi persekotnya, jaminan sampai kita menerima seluruhnya. Persekot, boroh, apalagi boroh, jaminan, ya sudah dikasih sama kita sebagai orang-orang percaya. Luar biasa Tuhan itu. Saudara bersyukur diberi jaminan bagian kita, ya. Jadi menerima dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Baru yang keenam, yang terakhir, awal perjalanan iman dalam kehidupan yang baru. Ya, Roma pasal 6 ayat 4 tadi, keluar dari air merupakan hidup yang baru. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24. Efesus pasal 4 ini penting. Dalam ayat 21 sampai 24 saya bacakan buat saudara. Efesus pasal 4. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, jadi saudara dan saya meninggalkan manusia lama, dikuburkan, hidup dalam manusia baru,
Berhubung dengan itu kita ya tanggalkan manusia lamanya, kemudian kita hidup dalam keadaan dibaharui roh dan pikiran kita yang akan melahirkan tindakan-tindakan yang baru. Jadi saudara dan saya harus mengalami perubahan dalam hidup ini, ya. Nah, di dalam ayat yang 24 dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara dan saya, Tuhan mau hidup terus dalam kebenaran. Hidup terus dalam kekudusan. Amin. Puji Tuhan. Itu firman Allah yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam doa. Mari pemain musik tampil ke depan. Kita akan masuk dalam doa. Saudara-saudara yang ada di rumah yang mengikuti live streaming dan yang akan dibaptiskan, kiranya mengikuti ayat-ayat ini. Dan nanti sore akan dilanjutkan dengan bahagian yang kedua, kelanjutan, yaitu pelaksanaan baptisan dan sebagaimana setelah dibaptis. Kita lihat ayat-ayat tentang bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana hidup setelah dibaptis. Itu bahagian kedua nanti sore, saudara ikuti melalui live streaming. Atau minimal saudara ikuti di dalam IG ya, Instagram atau YouTube ya. Ku tak dapat lupakan. Ku tak dapat lupakan. Mari kita berdiri semua saudara, kita akan masuk dalam doa. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima, Dia tulus menerima saudara dan saya apa adanya. Dalam keadaan berdosa pun Tuhan terima. Dan Tuhan mengubahkan hidup kita. perbuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat luka, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau
sorga, betapa kami sangat bersyukur kehadirat-Mu Tuhan. Engkau tidak memandang rupa. Engkau Tuhan menolong, menyelamatkan kami pada saat kami berdosa ya Tuhan. Dan kerja kuasa Allah begitu indah berlaku dalam hidup kami. Engkaulah yang membawa kami kepada pertobatan ya Tuhan. Setelah mendengar firman Allah dan percaya, merubah kehidupan kami. Sehingga kami boleh hidup dalam kebenaran dan kesucian yang daripada-Mu. Bukan oleh kuat dan gagah kami Tuhan, tapi oleh firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Oleh Roh Kudus-Mu yang mengubahkan hati dan pikiran kami. Yang membawa kami kepada hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup yang berkenan kepada-Mu. Bapa, kalau kami hidup menyimpang dari hal-hal yang Tuhan tidak berkenan, pagi hari ini Tuhan robah semua. Biar kerja kuasa Allah bekerja dengan indah dalam hidup kami. Supaya kami mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana Tuhan menciptakan kami. Terima kasih banyak Bapa. Firman Allah sebahagian sudah disampaikan tentang baptisan. Sore sebentar Tuhan akan dilanjutkan. Biarlah umat-umat-Mu baik yang hadir di rumah-rumah maupun yang hadir di tempat ini. Tuhan menolong mereka, memberkati semua Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kalau kami akan pulang ke rumah masing-masing, Tuhan juga menyertai kami di dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, Yesus Tuhan kita. Sukacita, damai, sejahtera, pimpinan, penyertaan, dan persekot yang Tuhan sudah berikan, yaitu Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.